Telinga Bapak Ibu sering berdenging terus-menerus seperti suara nging yang tidak mau hilang. Waspada, karena suara dengingan itu bisa jadi adalah jeritan pembuluh darah otak Anda yang sedang mengalami sumbatan hebat. Simak video ini sampai selesai, karena saya akan bongkar rahasia medis agar Bapak Ibu terhindar dari kelumpuhan akibat penyumbatan saraf otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap bersemangat untuk Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali di channel Sehat di Masa Tua. Bersama saya, Dr. Hadi. Banyak sekali pasien lansia yang datang kepada saya mengeluhkan suara berdenging di telinga yang tidak kunjung hilang. Dan seringkali mereka menganggap itu hanya faktor usia saja. Padahal, sebagai dokter, saya harus memperingatkan bahwa suara tersebut seringkali bukan berasal dari telinga, melainkan tanda bahwa aliran darah ke otak Anda sedang terganggu. Sebelum saya jelaskan lebih dalam, saya ingin tahu, apakah Bapak Ibu sering mendengar suara nging atau dengingan yang mengganggu, terutama saat suasana sedang hening? Silahkan tulis jawaban jujur Bapak Ibu di kolom komentar sekarang juga. Cerita Anda bisa membantu banyak orang lain untuk lebih waspada terhadap kesehatan pembuluh darah mereka. Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa telinga yang berdenging hanyalah masalah sepele akibat kemasukan air atau sekadar gejala kelelahan biasa. Namun, faktanya, dalam dunia medis suara dengingan yang muncul terus-menerus seringkali merupakan sinyal bahwa pembuluh darah kecil yang menuju ke otak sedang mengalami penyempitan. Saat aliran darah tidak lancar, saraf pendengaran Anda akan mengirimkan sinyal darurat berupa suara dengingan tersebut, sebagai peringatan bahwa otak sedang kekurangan pasokan oksigen. Jika Bapak Ibu terus mengabaikan suara ini dan menganggapnya akan hilang sendiri, Anda sebenarnya sedang memberikan waktu bagi sumbatan tersebut untuk menjadi semakin parah dan memicu pecahnya pembuluh darah otak secara tiba-tiba. Beberapa bulan yang lalu, saya menangani seorang pasien bernama Bapak Ahmad yang sudah berusia 70 tahun. Beliau datang menemui saya bukan karena rasa sakit yang hebat, melainkan karena rasa risih akibat telinganya yang berdenging terus-menerus selama hampir 1 bulan. Bapak Ahmad awalnya mengira bahwa ini hanyalah masalah telinga kotor, sehingga beliau mencoba mengatasinya sendiri dengan berbagai cara yang justru membahayakan. Namun, suara dengingan itu tidak kunjung hilang, dan beliau mulai merasakan pusing yang datang secara tiba-tiba disertai dengan penglihatan yang sedikit kabur. Setelah saya lakukan pemeriksaan menyeluruh pada pembuluh darah leher dan kepalanya, ternyata ditemukan adanya penumpukan plak yang cukup tebal. Penumpukan inilah yang menyumbat aliran darah menuju otak, dan suara dengingan tersebut adalah cara tubuh Bapak Ahmad memberitahu bahwa sistem sarafnya sedang terancam bahaya besar. Untuk memudahkan Bapak Ibu memahami kondisi ini, mari kita gunakan perumpamaan sebuah pipa air tua yang sudah mulai bergerak di bagian dalamnya. Bayangkan, pembuluh darah yang menuju ke otak Anda adalah pipa air tersebut. Saat pipa masih baru dan bersih, air akan mengalir dengan tenang tanpa suara sedikit pun. Namun, seiring berjalannya waktu, kerak kemak dan kotoran mulai menempel di dinding pipa sehingga lubangnya menjadi sempit. Saat air dipaksa mengalir melewati celah yang sempit dan berkerak tadi, akan muncul suara desingan atau getaran yang bising. Suara bising itulah yang Bapak Ibu dengar sebagai dengingan di telinga. Jika kerak tersebut terus dibiarkan menumpuk, maka pipa akan tersumbat total dan aliran air akan berhenti sama sekali. Begitu juga dengan otak Anda. Jika aliran darah terhenti akibat sumbatan, maka saraf-saraf vital akan mati karena tidak lagi mendapatkan asupan nutrisi. Banyak dari Bapak Ibu yang mungkin merasa tenang-tenang saja dan menganggap dengingan telinga adalah bagian normal dari proses penuaan. Ada anggapan lama bahwa seiring bertambahnya usia, fungsi pendengaran memang akan menurun, dan dengingan itu hanyalah hal yang wajar dialami oleh lansia. Namun, sebagai dokter, saya harus meluruskan keyakinan yang keliru ini, karena menganggap remeh dengingan telinga bisa menjadi kesalahan yang sangat fatal bagi keselamatan nyawa Anda. Dengingan telinga bukanlah sekadar tanda usia tua, melainkan sebuah alarm atau peringatan dini dari tubuh Anda bahwa sistem peredaran darah Anda sedang tidak sehat. Jangan tertipu dengan pikiran bahwa dengingan itu akan hilang dengan sendirinya,
tanpa penanganan. Karena membiarkan pembuluh darah otak tersumbat adalah seperti membiarkan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Bapak Ibu tidak perlu langsung merasa panik, karena ada langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu melancarkan kembali aliran darah menuju otak. Pertama, cobalah untuk rutin melakukan pijatan ringan di area belakang telinga dan pangkal leher setiap pagi setelah bangun tidur. Gerakan lembut ini akan membuka ketegangan pada pembuluh darah besar yang menyuplai oksigen ke kepala Anda. Kedua, pastikan Bapak Ibu mencukupi kebutuhan air putih dan mulai mengurangi konsumsi garam yang berlebihan. Garam yang terlalu tinggi dalam darah akan membuat pembuluh darah menjadi kaku dan semakin mempersempit ruang aliran darah ke otak. Selain itu, lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan santai di bawah sinar matahari pagi. Udara segar dan gerakan tubuh yang konsisten akan membantu jantung memompa darah dengan lebih efisien, sehingga sumbatan kecil pada pembuluh darah bisa perlahan-lahan terkikis secara alami. Langkah-langkah sederhana ini jauh lebih murah dan aman daripada Bapak Ibu harus menjalani prosedur medis yang berat akibat mengabaikan tanda-tanda awal penyumbatan. Setelah 1 bulan konsisten mengikuti saran saya dan rutin melakukan pijatan serta menjaga pola makan, Bapak Ahmad kembali datang untuk melakukan pemeriksaan rutin. Wajah beliau tampak jauh lebih ceria dan segar. Bapak Ahmad bercerita dengan sangat lega bahwa suara dengingan yang selama ini menyiksanya sudah benar-benar menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Rasa pusing dan penglihatan kabur yang dulu sering mengganggunya kini sudah hilang total. Beliau merasa tubuhnya jauh lebih ringan dan tidak lagi merasa was-was setiap kali suasana sedang hening. Pemeriksaan terbaru pada pembuluh darahnya menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, di mana aliran darah menuju otak kembali lancar dan stabil. Kisah ini membuktikan bahwa dengan tindakan kecil yang tepat, kita bisa mencegah ancaman besar yang bisa merusak masa tua kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tubuh kita adalah mesin yang sangat cerdas dalam memberikan peringatan dini sebelum sebuah kerusakan besar terjadi. Suara dengingan di telinga bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, melainkan sebuah undangan dari tubuh kita untuk mulai lebih peduli pada kesehatan pembuluh darah dan aliran oksigen ke otak. Saya sangat berharap Bapak Ibu tidak lagi mengabaikan alarm alami ini agar masa tua yang indah bisa kita jalani dengan penuh kesehatan dan tanpa rasa khawatir akan ancaman penyakit mematikan. Selalu ada jalan untuk memperbaiki kesehatan, asalkan kita mau mendengar apa yang sedang berusaha disampaikan oleh tubuh kita sendiri setiap harinya. Mari kita mulai langkah kecil hari ini dengan lebih peka terhadap setiap suara yang muncul dari dalam telinga kita sendiri. Jika penjelasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan tulis di kolom komentar kalimat "Saya mau otak sehat". Tulisan Bapak Ibu adalah sebuah doa dan komitmen nyata untuk menjaga kesehatan pembuluh darah di masa senja ini. Jangan lupa untuk segera membagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pensiunan lainnya, karena satu informasi kecil ini bisa menyelamatkan nyawa orang yang Anda cintai dari risiko stroke. Tekan tombol suka jika Bapak Ibu merasa terbantu dengan edukasi ini, dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe agar tetap mendapatkan panduan kesehatan terpercaya di channel Sehat di Masa Tua. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberikan pendengaran yang jernih dan aliran darah yang lancar menuju otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.